Selamat pagi, sahabat pelita hati. Selamat datang di hari yang baru, hari yang Tuhan percayakan kembali kepada kita. Shalom dan selamat beraktivitas. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita tenangkan hati sejenak, menyapa Sang Pemberi hidup yang penuh kasih. Hari ini hari yang indah, karena masih ada napas, masih ada kesempatan, dan masih ada kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Mari kita awali hari ini dengan doa pagi. Bapa di surga, terima kasih atas pagi yang baru ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Tuhan, ajar kami untuk melihat setiap proses hidup bukan sebagai penderitaan, tetapi sebagai cara-Mu membentuk kami menjadi pribadi yang kuat dan beriman. Berfirmanlah pagi ini ya Tuhan, sebab kami rindu mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pelita hati, bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yeremia 18 ayat 1-6. Inilah firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, maka di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu." Lalu aku pergi ke rumah tukang periuk, dan ternyata ia sedang bekerja dengan pelarik. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lalu firman Tuhan datang kepadaku, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. Sahabat pelita hati, hidup ini tidak selalu indah. Ada masa di mana kita merasa kuat, dan ada masa di mana semuanya terasa runtuh. Ada waktu di mana kita penuh keyakinan, tapi ada juga waktu di mana hati kita penuh tanda tanya. Tuhan, kenapa Engkau biarkan semua ini terjadi? Mungkin hari ini Engkau sedang dalam titik itu, titik di mana semua terasa berat, doa terasa hampa, usaha terasa sia-sia, dan dirimu merasa seperti pecahan yang tak bisa disatukan lagi. Tapi dengarlah baik-baik, kamu tidak sedang hancur, kamu sedang dibentuk. Tanah liat di tangan tukang periuk tidak punya hak menentukan bentuknya. Ia hanya bisa percaya pada tangan sang pembentuk. Kadang ia menekan terlalu keras, kadang memutar terlalu cepat, tapi semuanya adalah bagian dari proses untuk menjadikannya bejana yang berguna. Begitu juga hidupmu, Tuhan tahu persis apa yang sedang Ia lakukan. Dia tahu seberapa kuat kamu bisa bertahan, dan Dia tahu seberapa dalam kamu harus dilunakkan agar siap untuk diisi dengan kemuliaan-Nya. Kita sering salah paham pada proses. Kita kira rasa sakit adalah hukuman, padahal itu pembentukan. Kita kira penolakan adalah akhir, padahal itu perlindungan. Kita kira kehilangan adalah kehancuran, padahal itu pengalihan Tuhan ke jalan yang lebih baik. Bayangkan seorang seniman, ia mengambil bongkahan kayu yang kasar, lalu mulai memahatnya. Dari luar, terlihat seperti ia sedang merusak kayu itu. Tapi sesungguhnya, ia sedang menyingkirkan bagian-bagian yang tidak perlu agar keindahan sejatinya muncul. Tuhan pun melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Kadang Ia membiarkan kita kehilangan pekerjaan karena Ia sedang membuka jalan baru yang lebih sesuai dengan panggilan hidup kita. Kadang Ia izinkan hubungan hancur karena Ia tahu itu bukan orang yang akan berjalan searah dengan rencananya. Mungkin engkau berkata dalam hati, "Kenapa Tuhan izinkan aku jatuh sejatuh ini?" Karena dari kejatuhan itulah engkau akan belajar berjalan bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kasih karunia-Nya. Kamu tidak sedang dikalahkan, kamu sedang diajarkan cara bertahan. Kamu tidak sedang dibuang, kamu sedang dibentuk agar lebih berguna. Tuhan tidak pernah melepaskan tanah liat dari tangannya sebelum bentuk itu sempurna. Begitu juga dengan hidupmu.
selama kamu masih di tangan Tuhan, kamu tidak akan dibiarkan pecah tanpa tujuan. Kadang proses ini terasa sepi, seolah Tuhan diam, tidak ada tanda-tanda jawaban, tidak ada keajaiban. Tapi percayalah, saat Tuhan diam, Ia tidak sedang pergi, Ia sedang bekerja dalam diam. Membentuk hatimu, memperbaiki jiwamu, dan menyiapkan panggung baru untuk hidupmu. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Segala sesuatu, bahkan luka, kehilangan, penyesalan, semuanya dipakai Tuhan untuk kebaikanmu. Tidak ada yang sia-sia di tangannya. Sahabat pelita hati, ingat ini. Proses bukan tanda Tuhan meninggalkanmu, tapi tanda Tuhan mempercayaimu. Kalau Tuhan izinkan kamu diuji, itu artinya kamu dianggap cukup kuat untuk dilatih. Seorang prajurit tidak akan dikirim ke medan perang kalau belum dianggap siap oleh komandannya. Jadi, jika kamu sedang di tengah badai, jangan menyerah, karena badai bukan datang untuk menghancurkan perahu, tapi untuk mengajarkanmu cara berlayar. Tuhan sedang mengubah reruntuhan hidupmu menjadi fondasi baru. Ia sedang mengubah air matamu menjadi pelajaran berharga. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan berkata, "Kalau bukan karena proses itu, aku tidak akan sekuat hari ini." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dimanapun berada, mari kita tutup renungan kita ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kerendahan. Terima kasih karena Engkau bukan Tuhan yang membuang kami, melainkan Tuhan yang membentuk kami. Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini kami mengeluh di tengah proses. Ajarlah kami melihat setiap luka sebagai karya tangan-Mu, dan setiap kehilangan sebagai jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-Mu yang hari ini sedang mencari jati diri. Mereka yang merasa kehilangan arah, yang merasa tidak tahu harus menjadi siapa atau kemana melangkah. Berikan mereka terang, ya Tuhan. Tunjukkan bahwa Engkau punya rencana yang indah di balik kebingungan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jiwa yang sedang berusaha bangkit dari kehancuran, yang baru saja kehilangan, yang sedang hancur secara batin, yang sedang menata ulang hidupnya setelah badai panjang. Kuatkan mereka, Tuhan, peluk mereka dengan kasih-Mu, dan yakinkan mereka bahwa proses ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Berkati setiap langkah hari ini, berikan kelancaran dalam pekerjaan, perlindungan dari segala mara bahaya, dan damai sejahtera yang melebihi segala akal. Mari kita bersama mengucapkan doa yang telah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sahabat pelita hati yang telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Ingatlah, kamu tidak sedang hancur, kamu sedang dibentuk. Dan tangan Tuhan tidak pernah salah dalam membentuk sesuatu yang indah. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa tekan like, bagikan kepada temanmu yang sedang berjuang, dan subscribe channel Pelita Hati, agar setiap pagi kita bisa bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.